hormati serta kami muliakan Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah akan menjadi para calon-calon tamunya Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan berkumpul dalam kegiatan acara manasik umroh keberangkatan grup 30 Juli 2023. Sunnah Ihram pukul 11.00 koper-koper sudah disiapkan di depan kamar masing-masing. Sholat zuhur di Masjid Nabawi, kemudian persiapan menuju Mekah. Pukul 14.00 menuju kota suci Mekah, perjalanan 6-7 jam by bis. Kemudian mampir di Bir Ali untuk mengambil mikot dan jamaah laki-laki sudah memakai pakaian ihram. Nanti akan selalu diingatkan oleh pembimbing Bapak Ibu sekalian. Kemudian pada hari ke-1 Bapak Ibu di Mekah pada tanggal 3 Agustus 2023 tiba di Mekah kurang lebih pukul 21.00. Diniatkan untuk sanad keluarga yang sudah meninggal terlebih dahulu. Next. Kemudian hari keempat Bapak Ibu berada di Mekah pada hari Ahad tanggal 6 Agustus pukul 3.30 persiapan sholat tahajud di Masjidil Haram. Kemudian tidak ada kegiatan yang mengikat. Kemudian perbanyak tawaf sunnah dan membaca Al-Quran di Masjidil Haram. Kemudian sholat 5 waktu dan ibadah sunnah lainnya selalu di Masjidil Haram. Kemudian hari kelima Bapak Ibu di Mekah pada hari Senin tanggal 7 Agustus sholat sunat tahajud di Masjidil Haram. Pukul 10.00 koper-koper dipersiapkan di depan kamar. Kemudian sholat zuhur dan tawaf wada, dan itu waktunya kondisional, nanti akan diinfokan oleh mutawif dan tour leader. Kemudian Bapak Ibu makan siang dan perjalanan menuju Jeddah pukul 14.00, menginap di hotel transit Jeddah yang bernama Kanana. Dan ini dan hari selanjutnya kalau saya ini waktu apa nih dia sama keluarga. Nah, ini adalah Masjid Al-Umamah. Ya, Masya Allah. Ini adalah di depan Masjid Nabawi, ya, di depan Masjid Nabawi sebelah kanan. Ini Masjid Al-Umamah. Nanti cerita panjang tentang Al-Umamah. Ya, di sini adalah pelatarannya enak Bu. Apa namanya? Kita bisa santai-santai di sini, ngobrol-ngobrol segala macam. Dan ini jalanan terus kemana? Ke apa? Sayyidina Hamzah di sana ya. Gitu ya, ini Mas Gomo, ntar ceritanya nanti aja di sana ya. Panjang ntar nggak selesai ini. Ya, next. Itu selesai. Sebenarnya ntar di ziarah sekitar Madinah atau Masjid Nabawi banyak ya. Ada petilasan semuanya insya Allah saya kasih tahu ya. Nanti ceritanya di sana. Nah, sekarang hari Selasa. Next. Ini di Masjid Kuba ya, pas di hari Selasanya kita naik bis pagi-pagi segala macam. Mohon ya bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sekitar 700 orang melawan kaum musyrikin dari Makkah sebanyak 3.000 orang ya. Nah, di sini ada makam Sayyidina Hamzah di Masjid Syuhada Uhud ya. Jadi di sini itu nanti kita ceritakan juga tempat terbunuhnya Sayyidina Hamzah di sini ya. Tempat dulu Sayyidina Hamzah dikubur itu masih Sayyidina Hamzah dikubur bukan di situ. Ini baru 200 tahun yang lalu. Kena banjir pindah ke sini Sayyidina Hamzah dan beberapa sahabat ya. Dan ini apa namanya Jabal Uhud. Nah, next. Nah, ini hari Kamis kita persiapan ke Mekah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal yang dilakukan sebelum ihram. Nah, ini kita masuk ke pembahasan inti yang paling penting
Kita ini manasiknya, yaitu pertama di hari-hari akhir kita di Madinah menuju ke Mekah. Nanti kita di hotel Madinah, ya masih di hotel, mandi sunnah ihram, mandi sebersih-bersihnya, gitu ya. Memakai kain ihram, memakai wangi-wangian di badan, ya wangi-wangian ibu, ya bapak-bapak, wangi-wangian di badannya, bukan di pakaiannya, apalagi di kain ihramnya jangan, nggak boleh, ya di badannya diwangi-wangiin segala macam. Terus memotong kuku atau mencukur segala, menggunting rambut atau kemudian apa dirapikan rambut-rambut, kumis apa segala macam, kuku-kuku kita, ya kuku-kuku gimana sesuai Nabi diajarkan, yang dimana dari diajarkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, memotong kuku yang sunnahnya adalah dari telunjuk ke sini, ini sampai kelingking, lalu dari kelingking sini jempol, akhir jempol, itu sunnahnya seperti itu, ya. Nanti kapan boleh di Madinah, ya sebelum mandi atau sesudah mandi kita potong kuku dari sini, dari tunjuk, kelingking, dari kelingking, jempol, terakhir jempol, tangan kanan. Ternyata, Rasulullah, bagaimana kalau cuma sekedar memendekkan aja? Dosa ya Allah, ampuni mereka yang mengundul habis. Sama seperti ulangi lagi. Ketika para sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana sekedar memendekkan dikit aja? Ya Allah, ampuni mereka yang mengundul habis. Sampai 3 kali seperti itu, ya. Ya Rasul, bagaimana sekedar memendekkan? Baru Rasul menjawab, juga bagi yang memendekkan. Artinya apa? Paling afdal ini. Rasulullah udah kayak gitu, kayak bagaikan, ya Rasulullah, siapa yang harus saya muliakan? Umat ibumu. Siapa yang dimuliakan ibumu? Siapa yang ibumu baru ayahmu? Artinya apa? Karena itu lebih harus kita muliakan orang tua kita. Bagi wanita, hendaknya dibantu tahallulnya oleh mahramnya, suami, kakak, adik, atau sesama perempuan, ya nggak boleh, ya orang lain, ya. Atau nanti ada anak-anak kecil, hati-hati. Ketika kita masuk keluar ada anak kecil, ayo ini bawa gunting, ya ada banyak orang-orang sibuk, ya. Nah, ya kita ini kita, ya Korea, gitu ya. Kalau kita nggak punya duit, dibuntutin terus itu, masya Allah. Tahu, nawaitu umrah wa ahlu, yang itu ribet ya, ada banyak nawaitu umrah wa ahrantu lillahi ta'ala itu. Ini labbaik Allahumma. Lalu setelah itu kita perbanyak talbiyah. Ini harus hafal nih, ya. Ayo kita labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Malaikat Jibril saat ketika sholat, ketika ibadah itu selalu di situ tuh, ya. Akan ketemu Rasulullah. Ini di sini musola Jibril. Ini pun biasanya sama askar-askar, ya. Askar ini biasanya kalau di sini laki-laki, ya. Biasanya ini waktu-waktu kalau di sini perempuan. Untuk menajat ini perempuan, gitu laki-laki, ya. Nah ini nih lebih bagus. Beda itu kubinnya ada coklat. Adalah sholat Jibril. Next, ya itu multazam ya. Nah next, nah ini juz main. Nah ini talang mas yang tadi saya sebut nih, talang mas jatuhnya talang mas. Nah ini di sini nih sholat gitu. Nah next, nah ini yang penting adalah ketika kita mulai untuk tawaf. Ya, perhatikan tuh di sini ada hijau, ada lampu hijau. Nah ini pas dengan Hajar Aswad. Hajar Aswad hijau. Jadi di situ Hajar Aswad, di situ lampu hijau. Setelah itu udah ketika kita melewati Hajar Aswad dan lampu hijau baru mulai. Bismillahi Allahu Akbar, gitu ya. Bismillahi Allahu Akbar. Gitu ya, langsung kita mulai. Nah 1,
batasannya mana? Setelah satu itu udah mulai kedua, itu lagi. Jadi lampu hijau ini lagi Hajar Aswad. Lalu Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ya, gitu ya. Nanti kode-kodenya setelah Hajar Aswad, ini kita baca doa-doa yang ada di buku. Kita baca doa-doa. Nanti doa-doa ini paling selesai sampai sini, sampai sini. Setelah rukun yamani, baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Adalah pertama harus adalah anggotanya cuma muka dan tangan, udah gitu doang. Muka dan tangan. Kuping enggak, kaki enggak, kepala enggak, muka dan tangan. Syaratnya nggak boleh ada yang syaratnya kalau ketika wudhu kita wudhu pakai jam tangan boleh nggak? Boleh. Karena apa? Sifat air bisa sela-sela. Ketika kita wudhu pakai cincin boleh nggak? Boleh. Karena air bisa masuk. Tetapi kalau kita tayamum ini nggak boleh, harus dilepas dulu. Cincin kita lepas, jam kita lepas. Ya, itu. Jadi kita lepas dulu. Setelah itu, ya ini, setelah apa namanya kita lepas, di sini aja, mana di sini lah. Setelah kita lepas, lalu kita ini yang ketemu, ya 2 kali, lalu kita giniin, tebuknya, baru kita ke muka. Nawaitu tayamum istiba'ah lis-shalah. Saya niat tayamum untuk mengganti sholat, gitu ya, mengganti wudu. Kalau wudu sampai 3 kali, 2, 3. Tapi kalau tayamum cuma sekali. Pas kita itu diinihin, lalu dah, gitu doang. Buka. Ketika tangan, nah, jangan ditempelin di tempat yang udah lagi, tempat yang beda. Tempat yang beda. Buat tangan kanan dulu. Ini akan ada 1 jari segini, ada telapak tangan, jari telapak tangan. Yang pertama adalah buat yang jari. Jari yang buat yang atas, yang telapak buat yang ini. Ini masih ada. Yang jari sini sampai siku, yang telapak. Udah selesai. Lalu sholat. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua bisa dilihatkan di caranya, ya. Oh iya. Nih caranya, ketika ini lebihkan sedikit, ya, lebihkan sedikit, ya, lipatannya. Lalu kita sampai pusat. Ya. Caranya kita tes. Lalu kita ginikan, nggak ada ruang untuk di sini, berarti aman. Ya, kalau kayak gini nggak ada ruang, berarti aman. Karena apa? Kadang-kadang kita jongkok, kadang-kadang kita, itu dia. Makanya, kadang-kadang minta selfie, ayo saya fotokan, saya pernah dulu. Ayo fotokan, sama yang pakai ino. Dia jongkok, kita yang moto, ya Allah. Asal begitu dia. Ya untungnya udah selesai ihram, selesai amal umroh. Ya ini tuh. Yang kedua, nah ini ada zahidahnya nih. Ya biar untuk membedakan. Banyak pakai ihram semuanya. Oh ya nggak boleh pakai peci. Nggak boleh pakai peci. Tuh. Kalau apa namanya? Setiap di selain tawaf ini pakai begini atau seperti ini. Ya. Atau di dalam bis atau misalnya ketika kita sa'i begini aja. Atau kita sholat ini. Tetapi kalau misalnya ketika kita tawaf wajib ittiba. Ittiba. Nah, seperti itu ya. Ini khusus ketika tawaf ya. Ya bisa dipraktekkan. Ya. Cabinnya, yang koper cabinnya nanti, jadi berarti pada saat mau masuk ke kamar, ibu masing-masing sudah bawa cabinnya masing-masing. Koper besar tinggalin aja, nanti biar dokter ngantar ke hotelnya, ke kamarnya.
Isinya apa? Isinya pakaian ganti, ya kan? Pakaian ganti untuk ke Masjid Nabawi. Sama apa lagi? Mukena, sama mukena. Terus sajadah. Sajadah bawa ya Bu ya. Walaupun di masjid, kalau di Masjid Nabawi insya Allah kita sholatnya di atas sajadah. Tapi kalau di Mekah enggak. Di Mekah itu harus bawa sajadah sendiri. Ya, sama peralatan mandi itu taruh di. Jadi kalau peralatan mandi bawa yang buat traveling ya. Jadi nggak usah yang gede-gede, cukup yang 100 ml. Kan di hotel insya Allah juga ada. Ya, hati-hati nemtek ini identitas pribadi. Karena paspor nggak boleh dibawa kemana-mana. Paspor nanti akan ditinggal oleh muasasa, akan dititipkan kepada muasasa. Jadi ibu sebagai tanda pengenalnya, sebagai KTP-nya lah ya istilahnya itu ada nemtek itu yang dikalungin itu. Asal itu adalah untuk memudahkan saling mengenal antara jamaah dan Ustaz Jenny jalan oh itu jamaah saya lagi belanja lagi borong nih. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti tolong jangan malas untuk pakai. Sudah tadi ya, gunting kecil, gunting kuku semuanya masuk. Nah ini panas ya. Saran saya ibu-ibu bawa topi lebar ya. Karena pada saat Siti tur di Madinah, di Mekah panas, Masya Allah panas banget. Apalagi nanti di Jabal Uhud. Jangan sampai nggak turun loh di Jabal Uhud, walaupun panas banget. Sayang loh, udah jauh-jauh bayar mahal untuk menuju ke sana, masa nggak nyampe ke ziarah ke makam para syuhada, sahabat Rasulullah yang gugur di perang Uhud. Nanti susahkan. Pakai topi lebar.